Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BBM Belajar Bareng Majid. Ini adalah video kedua dari seri Study Skills yang akan membantu teman-teman untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam proses belajar sebagai seorang mahasiswa di bidang hubungan internasional maupun ilmu sosial humaniora yang lainnya. Di video kali ini, kita akan mempelajari satu hal yang menjadi pertanyaan besar dari mahasiswa yang biasanya sudah mencapai di tingkat akhir. Buku seperti apa yang seharusnya saya baca untuk meningkatkan kemampuan saya dalam menulis, dalam pengerjaan penelitian karya ilmiah akhir atau skripsi. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam buku, mari kita pelajari satu hal. Menulis adalah output. Apa inputnya? Inputnya hanya satu hal, membaca. Tidak ada input lain yang jauh lebih berguna dari membaca untuk membantu teman-teman dalam menuliskan sebuah skripsi sebagai sebuah output karya ilmiah. Salah satu yang menjadi kesulitan mahasiswa ketika menulis skripsi atau menulis tugas karya ilmiah lainnya ialah ketidakbiasaan mereka dalam menggunakan buku-buku atau menggunakan gaya selingkung bahasa akademik. Gaya selingkung bahasa akademik berbeda dengan gaya atau selingkung bahasa non-akademik, meskipun sama-sama kategorinya non-fiksi. Kalau teman-teman membaca buku-buku motivasi atau buku-buku yang menjadi refleksi sehari-hari, itu mungkin bukunya non-fiksi. Tetapi buku tersebut tidak terlalu berguna untuk membantu teman-teman menemukan selingkung atau gaya bahasa akademik, karena buku-buku tersebut tidak ditulis untuk tujuan akademik. Buku motivasi ditujukan untuk teman-teman yang sedang kebingungan atau yang sedang mencari inspirasi, sehingga gaya bahasanya biasanya jauh lebih mudah dicerna. Gaya bahasa akademik memang terkadang sulit untuk dicerna, tetapi bukan berarti tidak bisa dipahami, lebih-lebih tidak bisa dipelajari. Untuk itu, video ini akan membantu teman-teman untuk menemukan gaya bahasa akademik seperti apa yang bisa dijadikan referensi ketika menulis sebuah karya akademik. Karena dalam karya akademik, gunakanlah gaya bahasa yang juga akademik. Nah, buku seperti apa yang perlu teman-teman baca untuk menemukan gaya bahasa akademik tersebut? Sekali lagi, tentu bukan buku-buku motivasi, bukan buku-buku yang filsafat, bukan buku-buku yang sifatnya how to, bukan buku-buku yang juga sifatnya inspirasi atau kisah hidup seseorang. Buku-buku yang perlu teman-teman baca, yang paling saya sarankan adalah buku-buku yang ditulis sebagai hasil dari penelitian yang serius, khususnya dari disertasi. Disertasi-disertasi yang bagus di universitas-universitas top, baik di Indonesia maupun di dunia, biasanya akan dipublikasikan ke dalam bentuk buku. Dan buku-buku tersebut adalah buku-buku yang perlu teman-teman baca untuk memahami, mempelajari bagaimana cara seorang akademisi menulis sebuah karya ilmiah yang menggunakan gaya bahasa akademik. Beberapa contohnya saya bawa di sini. Misalnya buku ini, Ekspansi Kapital, Kebangkitan Konglomerat Indonesia di Asia Tenggara, ditulis oleh Profesor Faris Alfadat. Beliau adalah dosen di Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Buku ini merupakan pengembangan sekaligus terjemahan dari disertasi beliau di Murdoch University, Australia. Buku lain, buku-buku masih bahasa Indonesia dulu yang saya sajikan, adalah buku ini, ditulis oleh Profesor Ismail Fajri Alatas, orang Indonesia yang menjadi profesor di New York University, Amerika Serikat. Buku ini berjudul What is Religious Authority? Menyemai Sunnah Merangkai Jamaah. Beliau menulis disertasi ini, yang kemudian diterjemahkan menjadi buku ini, di salah satu universitas top di Amerika Serikat, yakni di University of Michigan, Department of Anthropology. Karena beliau adalah seorang antropolog, maka tentu saja kita bisa temukan di sini
gaya bahasa yang berbeda dengan misalnya Profesor Faris Al-Fadat yang merupakan seorang ilmuwan politik dan hubungan internasional. Ya, dari dua bidang ilmu yang berbeda saja, gaya bahasanya akan berbeda. Tetapi ada kesamaan di antara keduanya. Keduanya sama-sama menggunakan bahasa akademik. Contoh buku lain yang bisa teman-teman baca misalnya adalah buku ini. Buku yang sangat klasik. Kalau teman-teman lihat ini bukunya sudah menguning begitu ya. Buku ini, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 hingga 1942. Ditulis oleh almarhum Profesor Deliar Nur. Beliau adalah orang Indonesia pertama yang memiliki gelar doktor dalam ilmu politik. Beliau menyelesaikannya di Cornell University, Amerika Serikat. Dan buku ini merupakan terjemahan dari disertasi beliau di Cornell University tersebut yang mempelajari bagaimana gerakan modern Islam di Indonesia, khususnya Muhammadiyah, tahun 1900 hingga tahun 1942. Buku-buku lain misalnya yang berbahasa Inggris, di sini saya ada buku Creative Destruction, Economic Crisis and Democracy in Latin America yang ditulis oleh Francisco Gonzalez. Beliau menulis buku ini berdasarkan dari disertasinya di Department of Politics and International Relations di University of Oxford, Inggris. Nah, kalau kita perhatikan nanti ketika teman-teman membaca buku-buku semacam ini, ada sebuah kemiripan, kesamaan, ya. Dan bagi saya, buku-buku hasil disertasi semacam ini sebetulnya adalah buku yang paling mudah untuk kita baca. Mengapa demikian? Karena buku-buku tersebut terstruktur dengan sangat rapi dan kurang lebih tidak jauh berbeda isinya secara struktur ya. Sebagai sebuah buku yang ditulis dari proses disertasi, maka dia pasti didahului oleh latar belakang masalah, kemudian merumuskan permasalahannya, ya, kemudian membangun kerangka pemikiran, ya, melakukan literatur review atau tinjauan kepustakaan, membangun kerangka pemikiran, kemudian merumuskan metodologi penelitian, kemudian membahas hasil penelitian, ya, dan juga mendiskusikannya, ya. Ada result and discussions di situ, dan terakhir ada conclusions atau kesimpulan. Nah, karena buku-buku tersebut strukturnya kurang lebih akan sama seperti itu, bagi saya itu adalah buku yang menjadi sangat mudah untuk dibaca karena kita tahu di bagian mana kita harus membaca. Dan karena buku-buku tersebut strukturnya sangat mirip dengan tugas akhir teman-teman, dengan skripsi teman-teman, maka ketika Anda ingin menulis skripsi, bacalah buku-buku seperti ini. Ya, sehingga teman-teman mendapat gambaran bagaimana sih cara membuat introductions, ya, latar belakang dari sebuah permasalahan yang bagus untuk sebuah karya ilmiah. Bagaimana merumuskan sebuah permasalahan? Bagaimana kita melakukan tinjauan kepustakaan? Sehingga tinjauan kepustakaan itu tidak hanya menaruh menjadi seperti kepingan-kepingan puzzle saja, hanya si A menulis ini, si B menulis ini, si C menulis ini. Tidak seperti itu, tapi yang namanya tinjauan pustaka, dia misalnya harus memperdebatkan antar literatur yang ada, kemudian merumuskan kira-kira di bagian mana yang masih terjadi kekosongan literatur atau literature gap, atau lebih sophisticated lagi, Anda merumuskan misalnya research puzzle-nya dari literatur yang ada, sehingga Anda menempatkan posisi penelitian Anda di dalam research gap tersebut dan juga melalui research puzzle tersebut. Nah, jadi buku-buku yang sangat berguna bagi teman-teman ketika ingin menulis sebuah skripsi, khususnya mahasiswa S1, adalah buku-buku seperti ini. Tinggalkan dulu buku-buku motivasinya, tinggalkan dulu buku-buku filsafatnya, tinggalkan dulu buku-buku refleksi kehidupannya, bacalah buku-buku seperti ini. Sangat berguna. Teman-teman akan mempelajari misalnya bagaimana kemudian membangun sebuah argumen. Ya, dalam penelitian, Anda harus memiliki argumen. Anda tidak bisa hanya menguraikan saja secara deskriptif ataupun normatif. Anda harus bisa melakukan sebuah argumen, mengajukan sebuah argumen. Argumen itu Anda dapatkan dari fakta, data-data yang Anda temui, kemudian Anda rangkai dengan sebuah kerangka pemikiran. Atau bahasa mudahnya dengan teori. Anda rujuk teori yang menjadi
tumpuan Anda dalam membangun sebuah argumen. Dan argumen-argumen tersebut kemudian Anda sokong, Anda topang dengan data-data yang Anda temukan. Ya. Nah, sekarang saya ambil contoh. Misalnya buku ini, Francisco Gonzalez, Creative Destruction, Economic Crisis and Democracy in Latin America. Buku ini sebetulnya berangkat dari permasalahan yang cukup sederhana. Sebuah research puzzle yang cukup sederhana. Bagaimana krisis ekonomi memengaruhi proses demokratisasi di sebuah negara. Ada krisis ekonomi, ada demokratisasi. Sudah ada satu variabel yang menjadi variabel independen dan ada variabel yang lain menjadi variabel dependen. Sebuah penelitian seperti itu, bukan? Nah, dari situ teman-teman coba melihat bagaimana peneliti dalam buku ini menghubungkan antar kedua variabel tersebut. Ada variabel krisis ekonomi dan ada variabel demokratisasi. Ya. Apa hubungan antara keduanya? Nah, kemudian kita lihat di sini mengambil studi kasus karena levelnya sudah disertasinya di Oxford University pula, maka studi kasusnya itu tidak hanya satu negara, tidak hanya satu kelurahan, tidak hanya satu provinsi, tetapi studi kasusnya diambil komparatif di negara-negara Amerika Latin. Maka judulnya Economic Crisis and Democracy in Latin America. Creative Destruction ini apa? Creative Destruction ini adalah, kalau Anda baca, adalah hook. Jadi, beberapa disertasi, beberapa karya ilmiah itu menggunakan hook atau kail pengikat untuk mengambil minat dari para pembaca untuk mau membaca lebih lanjut hasil penelitiannya. Kenapa pakai Creative Destructions? Karena Creative Destruction itu sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Joseph Schumpeter dalam ekonomi yang melihat bagaimana proses kapitalisme itu ya akan mempengaruhi demokrasi, mempengaruhi proses negara mengalami pembangunan dan perkembangan. Nah, tapi kemudian konsep Creative Destruction tersebut dijadikan hook. Selain juga istilahnya menarik begitu kan ya, dibandingkan hanya Economic Crisis dan Demokrasi di Latin Amerika. Tapi tidak masalah ketika Anda ingin membuat sebuah karya ilmiah dengan judul yang cukup membosankan seperti Economic Crisis and Democracy in Latin America saja, it is very fine. Nah, kemudian di sini kan ketika teman-teman ingin menulis sebuah skripsi atau sebuah karya ilmiah, teman-teman perlu untuk memberikan latar belakang. Buku ini misalnya membawa sebuah latar belakang, ya. Latar belakangnya seperti apa sih? Nah, dia bawa dari Creative Destruction-nya itu sendiri. Nah, dia lihat bagaimana demokrasi dan krisis ekonomi itu seringkali saling terhubung. Dia tulis misalnya, salah satunya bahkan di Indonesia setelah krisis finansial Asia tahun 1997, rezim Soeharto jatuh, kemudian terjadi proses demokratisasi. Di Eropa Timur dan Eropa Tengah, ketika rezim otoritarian Uni Soviet runtuh, berkembang demokrasi di sana. Itu namanya latar belakang. Boleh kita menggunakan studi kasus yang sudah diteliti sebelumnya oleh para peneliti yang lain untuk kemudian menunjukkan sebenarnya ada loh hubungan antara krisis ekonomi dengan demokrasi. Nah, di sini kemudian yang ingin dia tunjukkan adalah krisis ekonominya di Amerika Latin. Kenapa Amerika Latin? Dijelaskan latar belakang. Nah, di latar belakang itu sudah harus menjawab hal-hal seperti itu. Dia jawab di sini misalnya, karena di Amerika Latin itu merupakan region, sebuah kawasan yang mengalami proses transisi rezim politik yang sangat drastis, signifikan dalam jumlah yang besar. Di Amerika Latin, mereka biasa berganti-ganti rezim melalui kudeta, melalui ataupun pemilu, baik dari militer ke sipil, baik otoritarian ke demokrasi, sangat signifikan, sangat drastis, sering juga. Nah, itu menjadi sebuah puzzle.
daerah ini punya ciri khas seperti itu. Tapi kok belum ada yang meneliti se-Amerika Latin antara krisis ekonomi dengan demokrasi hubungannya. Ya, itu adalah alasan kenapa kasus itu penting. Ketika teman-teman menulis latar belakang dalam sebuah skripsi atau dalam sebuah penelitian, maka Anda harus menjawab pertanyaan yang sangat sederhana. Kenapa penelitian Anda itu penting untuk dilakukan? Dan mengapa saya harus membaca tulisan Anda? Karena kalau tidak menarik, ya kita kemudian mempertanyakan, so what? Lalu apa hubungannya? Atau lalu apa yang menariknya? Sehingga saya harus membaca tulisan Anda. Nah, di sini, ya, di sini juga misalkan alasan kedua, region ini, kawasan ini juga merupakan wilayah yang sering terjadi krisis ekonomi atau financial shock. Kemudian, alasan ketiga misalnya di sini adalah di antara negara-negara berkembang, Amerika Latin itu di abad ke-20 terutama, ya, memiliki banyak sekali tipe-tipe rezim, mulai dari otoriter sampai demokrasi, dan juga tipe-tipe kebijakan yang ada, baik kebijakan yang populis maupun sampai kebijakan yang neoliberal. Ya, jadi itulah 3 alasan utama kenapa mengangkat studi kasus di Amerika Latin. Ketika teman-teman melakukan sebuah penelitian, teman-teman memerlukan justifikasi mengapa Anda ingin mengambil studi kasus tersebut. Jadi, dalam latar belakang, jangan Anda hanya ceritakan sejak zaman dahulu kala terjadi sebuah peristiwa X di negara Y. Kemudian Anda bilang, Anda katakan di latar belakang Anda, itulah mengapa saya ingin menulis skripsi ini atau menulis penelitian ini. Itu akan menimbulkan pertanyaan bagi kami, so what? Ya, jadi jangan bilang, katakan ini menarik untuk saya teliti. Ya, menariknya di sisi mana? Anda yang harus tunjukkan. You have to show it, do not just tell it. Anda harus tunjukkan itu, jangan hanya mengklaim itu. Ya, contoh lain misalnya, saya ambil dari bukunya Prof. Faris di sini. Ya, Prof. Faris membuka bagian bab 1-nya, pendahuluannya, dengan kalimat yang menurut saya cukup menarik. Kerjasama ekonomi kawasan telah menjadi ciri utama arsitektur ekonomi global pada era pasca Perang Dingin. Sembari mengutip beberapa penelitian terdahulu yang membahas hal tersebut. Jadi ini adalah sebuah klaim. Ketika ingin membuat sebuah penelitian, kita perlu mengklaim sesuatu yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Jadi ini adalah dimulai dari latar belakangnya dari sisi teoritisnya. Buku ini tadi misalnya memulai latar belakang dari sisi studi kasusnya. Ya. Terlepas dari tantangan yang dihadapi Uni Eropa, Brexit, begitu ya, kemudian di kawasan Asia terpilih Donald Trump membuat pengabaian terhadap 12 anggota TPP, Trans-Pacific Partnership, kemudian ada RCEP, ya. Jadi menunjukkan bahwa dia klaim pertama, kerjasama ekonomi kawasan telah menjadi ciri utama sektor ekonomi global. Ya, ketika Anda membuat sebuah klaim, maka Anda harus menunjukkan buktinya. Nah, ini juga salah satu hal yang seringkali luput, seringkali terlupa dari teman-teman mahasiswa ketika menulis sebuah penelitian. Dalam penelitian Anda perlu membuat klaim, Anda perlu membuat argumen. Tapi argumen itu tidak bisa hanya klaim semata, tapi tidak ditunjukkan buktinya. Maka ketika Anda membuat sebuah klaim, berikan buktinya. Ya, Anda katakan di sini misalnya Prof. Faris, kerjasama ekonomi kawasan telah menjadi ciri utama arsitektur ekonomi global pasca Perang Dingin. Kemudian ditunjukkan Uni Eropa dan tantangan-tantangannya ya. Uni Eropa ada Brexit, di Asia ada TPP, ada tantangan yang berupa Donald Trump, kemudian ada RCEP yang didorong oleh negara-negara ASEAN, Belt and Road Initiative dari pemerintah China, masyarakat ekonomi ASEAN, dan lain-lain. Ya. Nah, buku ini memusatkan perhatian pada analisis kekuatan dan aliansi sosial politik yang mendorong proses-proses proyek-proyek integrasi kawasan di Asia. Nah, lihat, baru masuk penelitian ini ingin meneliti bagian mananya. Ya, misalnya ingin meneliti bagian analisis kekuatan, ya, power dan alliance.
Social Political Alliance, aliansi sosial politik yang mendorong proyek-proyek integrasi kawasan di Asia. Karena tadi dikatakan bahwa yang namanya kerjasama kawasan itu adalah hal yang paling mencolok sejak pasca era Perang Dingin, maka ada integrasi kawasan di Asia yang juga menarik untuk dibahas. Ya, itu namanya menunjukkan kenapa penelitian ini menarik untuk diteliti dan mengapa kami misalnya sebagai examiner, sebagai penguji nanti dalam sidang gitu ya, perlu untuk membaca karya Anda dari awal hingga akhir. Nah, jadi ketika Anda membuat sebuah penelitian, pastikan Anda memiliki justifikasi tersebut di bagian latar belakang. Nah, mempelajari itu tidak bisa hanya dalam waktu sekelibat. Tidak bisa Anda melakukannya hanya dalam waktu satu malam. Tidak bisa Anda melakukannya hanya dalam waktu yang instan. Anda perlu untuk sering-sering berjumpa, sering-sering bersapa dengan buku-buku semacam ini. Karena dengan membaca buku-buku semacam inilah Anda punya inspirasi, Anda punya gambaran bagaimana sebuah tulisan akademik yang baik itu. Bagaimana tulisan itu bisa dikatakan sebuah tulisan yang akademik, bukan sebagai tulisan yang motivasional, bukan sebagai tulisan yang hanya berlatar normatif, tetapi juga dilatar belakangi oleh bukti yang empiris. Ya, kenapa? Karena kalau teman-teman hanya membaca buku-buku motivasi, ya akhirnya nanti ketika menulis skripsi, kalimatnya seperti kalimat motivasi, ya. Atau ketika teman-teman hanya membaca berita saja, membaca berita it's good, tapi hanya membaca berita saja tanpa membiasakan diri membaca buku-buku akademis, itu akan membuat teman-teman mempunyai banyak sekali fakta yang diberikan, banyak sekali data yang disajikan, tetapi menimbulkan pertanyaan lagi, what's next? Terus bagaimana? Maksudnya apa? Ya, jadi itu yang perlu teman-teman lakukan ketika teman-teman membaca buku-buku semacam ini. Kurang lebihnya begitu untuk dari sesi kedua dari seri video Study Skills di channel BBM ini. Kita berjumpa lagi di seri Study Skills berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe juga channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.